Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Wah, puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan bersama guru-guru dan teman-teman kita. Nah, judul firman Tuhan kita pagi ini adalah Thankful. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa memahaminya dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita mau menghafal ayat Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Nah, buat anak-anak yang sudah bisa baca, mari kita baca pelan-pelan ya. Dan buat anak-anak yang belum bisa baca, bisa didengar dengan baik dan diikuti pelan-pelan. Oke? Kita baca dulu ya sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Wah, gampang ya hafalannya ya. Kita coba sekali lagi ya. Pelan-pelan diikuti sambil dihafal. Oke? 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, coba sekali lagi ya. Sekali lagi anak-anak coba sendiri. Oke? Berani? Berani dong. Anak-anak Tuhan hebat semua. Yuk, kita coba ya. 1, 2, 3. 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Wah, hebat semuanya. Mantap. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal berarti waktu kita senang, kita dapat hadiah, kita naik kelas, bisa makan, bisa pergi jalan-jalan. Kita perlu ingat untuk apa? Berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dalam segala hal itu berarti juga waktu kita lagi sedih, lagi sakit, lagi susah, kita juga harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Aneh gak sih ayat firman Tuhan ini? Masa kita mengucap syukur dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sedih? Kalau mengucap syukur waktu lagi senang, lagi sehat, wah itu gampang ya. Tapi kalau lagi sedih, masa kita mengucap syukur? Misalnya saja nih ya, pandemi COVID-19 ini. Masa sih kita bersyukur untuk virus corona ini? Virus ini kan bikin kita semua jadi susah, kita jadi nggak bisa ke sekolah, belajarnya harus di depan HP, di depan laptop. Mana enak, apa yang bisa disyukuri? Virus ini juga buat kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa pergi-pergi, kita nggak bisa pergi makan di luar, kalau keluar rumah harus pakai masker. Apa yang bisa kita syukuri dari COVID-19 ini? Anak-anak, memang terasa sulit bagi kita mengucap syukur waktu pandemi ini. Tapi kalau kita mau pikir baik-baik, masih banyak loh hal-hal yang bisa kita syukuri dari keadaan yang tidak baik ini. Misalnya, kita bisa bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita bisa sehat.
Kita bisa bersyukur sama Tuhan karena papa mama kita masih bisa bekerja dan mereka bisa beliin kita kuota untuk kita belajar secara online. Kita juga bisa bersyukur sama Tuhan untuk guru-guru kita, guru-guru yang baik dan perhatian sama kita. Bersyukur juga keadaan sekarang sudah membaik dan anak-anak sudah bisa masuk ke sekolah ya, meskipun tetap pakai masker dan menjaga jarak. Wah, Ibu Paula yakin anak-anak bisa menambahkan lebih banyak lagi ucapan syukur kepada Tuhan. Oh iya, terlebih lagi sekarang kalian sudah di akhir tahun pelajaran. Wah, kalian bisa bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memampukan kalian belajar dan mengikuti pelajaran selama 1 tahun ini. Dan sebentar lagi kalian akan naik kelas. Wah, sudahkah kalian mengucap syukur? Berterima kasih kepada Tuhan untuk hal ini? Ternyata setelah dipikir-pikir banyak juga ya ucapan syukur yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada loh cerita tentang seseorang yang juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Seperti apa ya ceritanya? Yuk kita sama-sama nonton video ini. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve 2 masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed.
si kusta itu sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang mematikan. Belum ada obatnya. Jadi si kusta sebenarnya hanya tinggal menunggu kematiannya saja. Bukan hanya itu, siapapun yang sakit kusta harus diasingkan dari keluarga, dari masyarakat sekitar. Karena penyakit ini menular dan sangat berbahaya. Seperti yang tadi kita lihat ya di video tadi. Si kusta kangen banget sama keluarganya. Tapi ya dia tidak bisa ketemu sama keluarganya. Nah, si kusta ini ternyata sudah sering mendengar ada yang namanya Yesus yang bisa melakukan mujizat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dan pada waktu itu, dia punya kesempatan untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi si kusta itu takut. Apa Tuhan Yesus mau menerima saya yang sakit kusta ini? Semua orang saja menjauhi saya. Apakah Tuhan Yesus mau menolong saya? Wah, ternyata di video tadi Tuhan Yesus mau datang menolong si kusta, bahkan memegang tangan si kusta. Dan apa yang terjadi? Ya, si kusta itu sembuh. Wah, anak-anak, kalau kita pikir-pikir ya, kita dan si kusta ini ada kemiripannya juga ya. Kalau dia menderita penyakit kusta yang mematikan, menular dan belum ada obatnya, kita pun sempat mengalami virus corona yang seperti itu, bukan? Virus ini sangat berbahaya dan mematikan, sehingga banyak orang yang meninggal karena belum ada obatnya. Tapi anak-anak, mari kita kembali ingat, bagaimana Tuhan Yesus pun mau menolong kita semua melewati masa pandemi ini, bukan? Mungkin ada anak-anak atau keluarga yang sempat kena corona juga. Wah, Ibu Paula rasa kalian merasa takut, khawatir. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kalian dan keluarga. Bahkan sekarang kalian sebentar lagi akan mengakhiri tahun pelajaran ini dan kalian akan naik kelas. Wah, luar biasa sekali bukan? Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita semua. Nah, anak-anak, kalau Tuhan Yesus sudah menolong dan menguatkan kita selama 1 tahun ini, pasti Tuhan Yesus juga mau menolong dan menguatkan kita untuk 1 tahun ke depan. Mungkin ada anak-anak yang merasa takut untuk naik kelas karena pelajarannya akan semakin susah. Tapi mari percaya dan andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Waktu kamu takut, ayo berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong berikan saya kesehatan dan kepintaran untuk bisa belajar di kelas yang baru. Tuhan Yesus, tolong saya supaya lebih rajin dan tidak malas-malasan di kelas yang baru. Wah, waktu kamu takut, sedih, khawatir, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti mau menolong kita semua. Maukah kalian melakukannya? Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah ditolong untuk melewati 1 tahun pelajaran di kelas ini. Tuhan, tolong berikan kami kepintaran, kesehatan, kekuatan untuk nantinya kami belajar di kelas yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.